Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah tayangan video di YouTube yang membuat pernyataan bahwa menghafal Al-Quran yang marak diprogramkan di berbagai lembaga pendidikan itu tidak ada manfaatnya di era digital sekarang ini, dan minta MUI atau siapapun mengoreksi pandangan seperti itu. Saya dikecam kanan kiri karena saya menganggap tidak ada manfaatnya di masa ini untuk menghafal Al-Quran. Saya menganggap bahwa umat Islam tidak lagi membutuhkan lebih banyak penghafal Al-Quran alias hafiz Al-Quran. Saya tidak bilang tidak bermanfaat untuk baca Al-Quran ya. Yang saya bilang tidak perlu lagi ada banyak penghafal Al-Quran di era digital ini. Saat ini kalau ada yang bertanya soal sebuah ayat spesifik di dalam Al-Quran, ya dia bisa saja mencari di Quran digital yang mungkin terekam dalam smartphone-nya. Ya nggak perlu ayat-ayatnya sampai dihafal di luar kepala. Ucapan saya itu beredar viral gara-gara obrolan podcast saya dengan YouTuber perempuan muda Kumaila Hakimah. Dia itu penghafal Al-Quran sejak usia dini. Dia dulu dikagumi karena mampu menghafal Al-Quran. FYI, jumlah ayat Al-Quran itu lebih dari 6.200. Jadi saya sebenarnya kagum dengan orang yang bisa menghafal Al-Quran. Tapi saya mempertanyakan manfaatnya. Ternyata Kumaila ini juga punya pendapat yang sama. Dia bahkan bilang, kalau sekarang ada orang-orang yang minta masukan dari dia tentang cara menghafal Al-Quran, dia akan bertanya balik, buat apa? Obrolan kami itu dipotong dan menyebar dengan cepat melalui beragam media sosial. Kritik terhadap saya pun segera berdatangan. Media misalnya mengutip komentar Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah dan ukhuwah Kiai Haji Khalil Nafis. Ia menegaskan bahwa menghafal Al-Quran bukanlah sekedar aktivitas intelektual, melainkan bentuk ketaatan terhadap perintah Nabi Muhammad. Menurutnya, ini adalah perintah Nabi Muhammad yang bernilai pahala besar dan menjadi jaminan keselamatan di akhirat bagi para penghafalnya. Ia menambahkan bahwa menghafal Al-Quran adalah bukti nyata mukjizat kitab suci tersebut. Menurutnya pula, walau Al-Quran punya begitu banyak ayat, Allah memudahkan umat Islam untuk menghafalnya. Ini menunjukkan keotentikan Al-Quran yang tetap terjaga sepanjang masa, kata Khalil. Dia bahkan bilang, mereka yang menghafal Al-Quran akan lebih mudah mempelajari dan memahami ajaran Islam secara komprehensif. Maaf ya, saya merasa ini jawaban yang berlebihan kalau tidak bisa disebut mengada-ada. Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan umat Islam untuk menghafalkan isi Al-Quran. Saya sebagai muslim tentu saja hafal sejumlah surat Al-Quran yang saya gunakan terutama ketika saya sholat. Tapi ya tentu saja tidak perlu seluruh isi Al-Quran saya hafal. Dan tidak benarlah kalau dikatakan Allah memudahkan umat Islam untuk menghafal Al-Quran. Pak Khalil yang budiman yang hafal Al-Quran itu sangat sedikit jumlahnya. Menghafal 6.236 ayat itu susah setengah mati. Dalam hidup saya hanya mengenal satu orang yang bisa hafal 6.236 ayat Al-Quran, yaitu Kumaila. Dan dia pun sekarang merasa bahwa apa yang dilakukannya sejak kecil itu tidak bermanfaat. Dan bagaimana pula Pak Khalil mengatakan mereka yang menghafal Al-Quran akan lebih mudah mempelajari dan memahami ajaran Islam secara komprehensif. Ini teorinya apa ya Pak? Menghafal itu cuma merekam kata-kata di kepala. Itu nggak ada hubungannya dengan pengertian saya, pemahaman saya, keyakinan saya tentang ayat-ayat tersebut. Mereka yang belajar di perguruan tinggi Islam dan memperoleh gelar doktor, profesor, dan menjadi pengajar di sana, apa mereka hafal Al-Quran? Dijamin mayoritas tidak hafal. Jadi tidak ada hubungan antara menghafal dan memahami. Saya muslim, tentu saja saya mencintai Al-Quran. Tapi menurut saya, menghafal Al-Quran adalah sebuah tradisi yang barangkali memang penting di masa awal Islam, tapi tidak lagi sekarang. Terus terang, saya itu akan senang kalau ada orang yang bisa meyakinkan saya bahwa di masa ini umat Islam atau masyarakat dunia masih memerlukan penghafal Al-Quran.
Kalau MUI bisa menjelaskan kepada publik kenapa Indonesia butuh penghafal Al-Quran, tentu itu penting. Tapi kalau tidak, saya rasa saya akan tetap bertahan dengan pandangan saya bahwa di masa digital ini kita tidak membutuhkan penghafal Al-Quran. Memang menghafal Al-Quran merupakan tren ibadah yang terus digaungkan di media informasi dan di masyarakat, sejalan dengan semakin maraknya lembaga-lembaga pendidikan yang memfasilitasinya. Bahkan dijadikan sebagai daya tarik untuk bersaing dalam penerimaan siswa atau siswi baru dalam setiap tahun ajaran baru. Anggap saja tayangan ini sebagai forum diskusi mengenai penting tidaknya menghafal Al-Quran sebagaimana dibahas pembicara tadi. Memang betul, seharusnya ada kajian resmi dari pemerintah atau dalam hal ini Mendiknas atau dari MUI mengenai penting tidaknya atau dampak baik buruknya untuk negara, untuk agama, bahkan untuk individu atau pribadinya masing-masing. Bayang sepintas akan cepat menyimpulkan bahwa aktivitas menghafal Al-Quran itu penting dan baik, karena itu merupakan kegiatan amal beragama Islam. Demikian pula akan cepat berkesimpulan bahwa pandangan Ustadz dari MUI yang benar, karena beliau dikenal sebagai ulama perwakilan Islam yang resmi. Oleh karena itu, saya mengajak pemirsa agar tidak terlalu cepat menyimpulkan sebelum mengamati atau menelaahnya. Ada beberapa pernyataan beliau yang ingin saya komentari. Pertama, kalimat ini. Saya dikecam kanan kiri karena saya menganggap tidak ada manfaatnya di masa ini untuk menghafal Al-Quran. Nah, bermanfaat atau tidaknya hafalan Al-Quran itu tergantung kepada beberapa kondisi, yaitu kemampuan hafalan seseorang, kemudian wawasan keislaman, dan tingkat keimanannya. Jika ada seseorang yang telah mencapai hafalan Al-Quran pada tingkat yang benar saja, itu terserah seseorang tersebut mau memanfaatkan hafalannya atau tidak. Bisa memanfaatkannya atau tidak, itu tergantung pada keimanan dan kecerdasannya. Tapi kalau tingkat hafalan Al-Qur'annya belum mencapai pada tingkat hafalan yang benar, tentu saja tidak akan bisa dimanfaatkan. Maka berarti hafalan model itu memang tidak bermanfaat. Atau bisa jadi beranggapan bahwa seolah-olah bermanfaat hanya digunakan untuk hal yang sepele, yang tidak mencapai esensi hafalan Al-Quran yang diharapkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana orang diharapkan menghafalnya. Jika seperti perilaku itu kemudian sudah merasa ibadah yang sesuai dengan sunnah, maka anggapan atau pemahaman itu bisa jadi bid'ah, begitu. Tingkat hafalan Al-Quran yang benar adalah sebagaimana para sahabat menghafalnya, di mana apa yang mereka hafal, mereka paham maksudnya, sehingga ketika mereka berbuat atau menghadapi segala sesuatu, mereka tahu batasan-batasan apa saja yang diatur dalam Al-Quran secara spontan, begitu. Maka mereka akan selamat dari dosa, dan Al-Quran akan menjadi syafaat yang mengantarnya sampai ke surga. Begitulah manfaatnya menghafal Al-Quran. Wallahu a'lam. Berikutnya adalah kalimat ini. Saya menganggap bahwa umat Islam tidak lagi membutuhkan lebih banyak penghafal Al-Quran. Nah, keberadaan Al-Quran secara keumatan yang diperlukan adalah umat mudah mendapatkan dan memahami Al-Quran yang dijamin tidak ada penyimpangan arti dan penafsirannya. Bagaimanapun caranya, termasuk Al-Quran digital. Kemudian dorong spiritnya umat
agar terbiasa membacanya, mengkajinya, dan mengamalkannya. Berikutnya adalah kalimat Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan umat Islam untuk menghafalkan isi Al-Quran. kalaupun tidak ada perintah Rasulullah SAW menghafal Al-Quran, tapi ada anjuran agar umat Islam meneladani atau mencontoh Rasulullah SAW. Dan beliau SAW hafal seluruh Al-Quran. Tingkat hafalan Al-Quran yang dicapai program pendidikan di Indonesia pada umumnya belum mencapai tingkat hafalan Al-Quran yang benar. Bahkan ada kecenderungan tidak ada target kepada hal itu. Yang dihafal hanya teks bahasa Arabnya, sementara para siswa atau santri belum mengerti bahasa Arab, maka kecenderungannya hafal teks Arabnya dan tidak memahami isinya atau artinya. Jika belajarnya hanya sampai di situ dan itu sudah dianggap ibadah, maka itu bukan paham dari Rasulullah SAW dan itu adalah bid'ah. Tapi jika itu dianggap masih merupakan tahapan belajar dan masih dilanjutkan mencapai target paham apa yang dibacakan, maka itu merupakan ibadah yang berpahala. Jadi yang membedakan antara bid'ah dan ibadah itu adalah pemahaman atau anggapan. Walaupun perbuatannya sama, pemahamannya sama dengan pemahaman Rasulullah SAW, maka itu ibadah. Tapi jika anggapannya atau pemahamannya menyimpang atau sesat, maka itu bid'ah. Mari kita perhatikan sebuah hadis berikut ini. Sesungguhnya setiap hamba itu mempunyai semangat yang kuat, dan setiap semangat yang kuat itu mempunyai waktu senggang, baik kepada sunnah maupun kepada bid'ah. Barang siapa yang senggangnya itu menuju kepada sunnah, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang senggangnya itu menuju kepada selain itu, maka sesungguhnya ia telah hancur. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban. Jadi ciri bid'ah itu selain sesat juga bersifat hancur. Hancur amal perbuatannya, hancur jerih payahnya, hancur hartanya atau biayanya, hancur ilmunya, tidak bermanfaat atau mubazir. Bahkan bisa menghancurkan masa depan individu. Lebih jauh lagi bisa menghancurkan umat dan bangsa. Wallahu a'lam. Demikian komentar-komentar saya terhadap anggapan bahwa menghafal Al-Quran tidak diperlukan lagi di era digital. Silakan simak perbedaannya dan barangkali benar begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.